Selamat siang, kembali lagi bersama saya Santa Maria Pangaribuan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang tinjauan pustaka, kerangka teori, dan hipotesis. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun tinjauan pustaka, kerangka teori, dan hipotesis dalam penelitian. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan tinjauan pustaka. Apakah itu tinjauan pustaka? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar atau memahami tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka adalah penelusuran hasil-hasil kajian atau penelitian terdahulu atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka sangat penting untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam membuat usulan penelitian. Tinjauan pustaka yang baik akan memudahkan menyusun kerangka teori. Kita akan sering menemukan beberapa istilah yang bervariasi dalam tinjauan pustaka. Ada yang menyebutnya kajian atau studi literatur, studi pustaka, tinjauan pustaka, ulasan kepustakaan, studi kepustakaan. Apapun istilahnya, maknanya tetap sama. Secara umum, tinjauan pustaka terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, penelusuran kajian-kajian terdahulu, dan yang kedua, landasan teori. Landasan teori dapat dipahami sebagai penyusunan teori-teori yang relevan dengan penelitian melalui penelusuran sejumlah sumber kepustakaan yang berisi teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam membuat tinjauan pustaka, peneliti harus mampu mengembangkan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini tentu akan menuntun para peneliti untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diteliti dalam konteks ilmu pengetahuan yang relevan. Dalam tinjauan kepustakaan, peneliti harus meninjau kembali atau mereview teori-teori dan hasil-hasil penelitian orang lain. Artinya, pendapat pembuat proposal penelitian tidak ditemukan dalam tinjauan pustaka. Sehingga hal ini memudahkan peneliti memiliki informasi yang lebih up-to-date dan berkaitan dengan topik atau objek penelitian. Dalam membuat tinjauan pustaka, peneliti harus mampu mengidentifikasi dan mengorganisasikan kajian ataupun literatur terdahulu, sehingga tidak ada satupun penelitian terdahulu yang sama persis dengan penelitiannya. Dengan tinjauan pustaka yang baik, peneliti dapat memberi pemahaman kepada para pembaca bahwa masalah yang diangkat oleh peneliti sangatlah penting. Ada beberapa fungsi teori dalam penelitian yang kita dapatkan dalam tinjauan pustaka. Yang pertama, teori berfungsi untuk menuntun peneliti dalam merumuskan hipotesis, variabel, indikator, dan instrumentasi. Yang kedua, teori membantu peneliti dalam menafsirkan data. Teori menyediakan berbagai argumentasi yang digunakan untuk menganalisa atau memberikan penafsiran terhadap data sehingga data memiliki makna yang berarti. Interpretasi data akan lebih kuat jika didukung oleh teori yang tepat. Apabila kita memiliki data yang sangat banyak atau melimpah,
maka sangat diperlukan interpretasi data. Disinilah teori akan sangat membantu peneliti untuk menganalisa dan menafsirkan data tersebut. Yang ketiga, teori menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Teori membantu peneliti untuk menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikutnya, ada beberapa fungsi dari kajian pustaka. Kenapa kita harus membuat kajian pustaka? Yang pertama, sangat penting untuk mengetahui sejarah masalah penelitian. Yang kedua, dengan kajian pustaka dapat membantu peneliti dalam memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Yang ketiga, dengan kajian pustaka, peneliti dapat memahami latar belakang teori masalah penelitian. Yang keempat, dengan kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Yang kelima, dengan kajian pustaka dapat menghindari peneliti melakukan terjadinya duplikasi penelitian. Dan yang berikutnya, dengan kajian pustaka dapat memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, fungsi kajian pustaka yaitu mengetahui sejarah masalah penelitian. Berdasarkan sejarah masalah yang berkaitan dengan masalah penelitiannya, peneliti akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Aspek-aspek yang telah diteliti dan prosedur-prosedur yang telah diterapkan, serta hasil dan hambatan yang ditemukan di dalam penelitian, dan perbedaan antara masalah yang hendak dipecahkan dengan masalah-masalah yang sudah dipecahkan oleh orang lain, dapat kita dapatkan melalui kajian pustaka. Yang berikutnya, fungsi yang kedua, dengan kajian pustaka, peneliti dapat memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Artinya, berdasarkan prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh para peneliti sebelumnya, sangat berkaitan dengan masalah penelitiannya. Peneliti dapat memilih prosedur yang cocok atau membuat prosedur baru berdasarkan kajian tentang kelebihan dan kekurangan dari prosedur-prosedur yang ada. Yang ketiga, memahami latar belakang teori masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang teori masalah penelitian, peneliti dapat memetakan kedudukan masalah penelitiannya ke dalam perspektif cakupan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan pentingnya penelitian itu dilakukan serta dampak dari hasil penelitiannya. Yang keempat, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Berdasarkan kajian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, peneliti dapat memperkirakan manfaat hasil penelitian yang akan dilaksanakannya. Yang kelima, menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Kajian pustaka dapat menghindari peneliti melakukan duplikasi penelitian. Artinya, batas-batas tertentu suatu penelitian boleh merupakan duplikasi dari penelitian lain sepanjang penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan yang berbeda atau untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya atau mempunyai alasan yang kuat untuk meragukan hasil penelitian sebelumnya. Ini dapat dikatakan bukan plagiat penelitian sebelumnya. Yang keenam, memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka
harus berfungsi sebagai kajian secara kritis tetapi singkat tentang manfaat, kelemahan dari penelitian sebelumnya. Bukan sekedar mencari teori hasil penelitian yang relevan, tetapi dapat memberikan pembenaran tentang pentingnya masalah tersebut untuk diteliti. Ada beberapa jenis sumber penyusunan kajian pustaka, yaitu yang pertama sumber primer, yang kedua sumber sekunder, dan yang ketiga sumber preliminar. Apa yang dimaksud dengan sumber primer? Sumber primer merupakan sumber kajian pustaka yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Contoh sumber primer adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, baik jurnal di dalam negeri maupun jurnal internasional, juga termasuk laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan penelitian, namun bukan secara langsung dilakukan oleh penemu teori. Contohnya sumber sekunder yaitu buku bacaan, buku teks, maupun ensiklopedi. Artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya termasuk sumber sekunder karena sedikit sekali yang mengungkapkan teori yang baru. Yang berikutnya, sumber preliminar. Sumber preliminar biasanya berisi bahan-bahan rujukan yang dimaksud untuk membantu para pembaca menemukan sumber primer dan juga sumber sekunder. Contoh sumber preliminar adalah indeks dan abstrak. Mari kita lihat satu persatu sumber primer, sekunder, dan preliminar. Yang pertama, buku. Ada beberapa jenis buku yang biasa dipakai dalam menuliskan karya tulis ilmiah atau kajian pustaka. Yang pertama, buku teks atau textbook. Biasanya buku teks atau textbook berisi materi yang disajikan hanya bersifat khusus pada cabang ilmu tertentu. Yang kedua, buku tahunan atau yearbook. Biasanya buku ini diterbitkan setahun sekali oleh pemerintah dan biasanya memuat data-data statistik. Yang ketiga, buku pegangan atau handbook. Biasanya materi sajiannya lebih bersifat petunjuk. Yang keempat, diktat atau draft buku biasanya berupa hasil fotokopi atau dipublikasikan hanya untuk kalangan sendiri. Yang kedua, jurnal. Jurnal merupakan majalah ilmiah yang berisi tulisan-tulisan ilmiah ataupun artikel-artikel ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan ilmiah tertentu. Yang ketiga, periodikal. Periodikal merupakan majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga pemerintah ataupun swasta yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Yang berikutnya, buletin. Buletin merupakan salah satu sumber ilmiah yang dapat digunakan dan biasanya berisi tulisan ilmiah yang lebih pendek dan terbit secara berkala yang biasanya berisi catatan-catatan ilmiah atau petunjuk-petunjuk ilmiah tentang suatu kegiatan operasional. Yang berikutnya, majalah. Majalah biasanya memuat opini, berita, artikel, ataupun informasi lainnya. Selanjutnya, laporan penelitian. Laporan penelitian biasanya memuat hasil-hasil penelitian mulai dari awal, tubuh tulisan, dan juga disertai dengan lampiran-lampiran. Yang berikutnya, sirkular. Sirkular merupakan salah satu sumber kajian pustaka di mana berisi
tulisan ilmiah yang pendek dan praktis dan biasanya dikeluarkan oleh lembaga negara ataupun swasta seperti universitas, lembaga penelitian, dinas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya leaflet. Leaflet merupakan tulisan yang berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis dan biasanya diterbitkan oleh lembaga tertentu. Yang berikutnya annual review. Annual review merupakan salah satu sumber kajian pustaka yang biasanya berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama masa setahun atau beberapa tahun yang lampau. Selanjutnya kita masuk kepada teknik menyusun kajian pustaka dan landasan teori. Setelah kita mempelajari apa itu tinjauan pustaka, sumber-sumber tinjauan pustaka, manfaat dari penulisan tinjauan pustaka dan teori dalam penelitian, kita masuk ke teknik menyusun kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama, analisis pernyataan masalah. Yang pertama, kita harus mencari konsep atau variabel yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan sebagai kata kunci. Yang kedua, mencari dan membaca sumber sekunder. Kita sudah mengetahui bahwa sumber sekunder itu adalah hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, namun bukan berasal dari peneliti yang utama. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber sekunder. Yang ketiga, memilih sumber preliminar yang sesuai seperti abstrak ataupun indeks. Yang keempat, membaca sumber primer yang terkait, yaitu sumber yang berasal langsung dari hasil penelitian oleh peneliti langsung dengan teori-teori yang ditemukan ataupun hasil-hasil penelitian yang ditemukan. Yang kelima, mengorganisasikan catatan. Artinya setelah kita menemukan berbagai sumber-sumber baik dari sumber primer, sekunder ataupun preliminar, langkah selanjutnya adalah kita mengorganisasikannya dalam sebuah catatan. Yang keenam, menulis ulasan. Kita mulai menulis kajian pustaka, kita menulis ulasan yang bisa kita mulai dari ulasan kritis sampai kepada kesimpulan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih kajian pustaka atau sumber pustaka atau penelusuran pustaka. Yang pertama, kita harus pahami prinsip kemutakhiran atau resensi. Artinya, kita harus mencari sumber-sumber pustaka dari sumber-sumber yang terbaru ataupun up to date. Paling maksimal kita menemukan sumber pustaka itu 10 tahun terakhir atau lebih baik lagi 5 tahun terakhir. Yang kedua, prinsip relevansi atau relevance. Artinya, kajian-kajian pustaka atau sumber pustaka yang kita ambil harus berhubungan dengan variabel atau hipotesis yang sedang menjadi perhatian peneliti. Yang ketiga, ketepatan atau adekuasi. Artinya, sumber pustaka atau kajian pustaka yang dipilih harus sesuai dengan derajat kesesuaian antara masalah dan sumber pendukungnya. Yang keempat, kejelasan atau clarity. Penulis pada saat melakukan pengkajian pustaka atau kajian literatur harus memahami betul masalah atau variabel penelitian. Kejelasan sebagai sifat variabel yang berhubungan dengan the nature of the substance, artinya sumber-sumber pustaka harus dikupas secara mendalam. Yang kelima, empiris atau alamiah atau empiricalness. Artinya, sumber-sumber pustaka yang kita temukan haruslah sumber-sumber temuan aktual atau temuan lapangan. Yang berikutnya meyakinkan atau convictness. Artinya, sumber pustaka yang kita temukan harus berkaitan dengan apakah kajian pustaka itu membantu peneliti atau penulis memahami secara benar masalah penelitian sehingga mampu meyakinkan orang lain melalui
kajian pustaka yang dibuat. Yang berikutnya organisasi atau organization. Artinya sumber pustaka yang dicari harus berkaitan dengan literatur yang disusun dengan baik, yang mencakup pendahuluan, bagian, dan juga ringkasan. Penataan atau penyusunan kajian pustaka harus dilakukan secara sistematis. Berikutnya, kita akan masuk kepada tahapan dalam melakukan telaah pustaka. Pada saat kita melakukan tinjauan pustaka atau telaah pustaka, ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus melakukan tahap persiapan. Yang kedua, tahap pencarian dan pencatatan. Yang ketiga, tahap penulisan atau penyusunan. Dan yang keempat, tahap penyelesaian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, peneliti harus menuliskan topik-topik informasi yang akan dicari dan diidentifikasi, serta jenis publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Pengertian relevan di sini artinya seberapa dekat informasi yang kita dapatkan dengan topik penelitian yang kita angkat. Misalnya, pada penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara hipertensi dengan pola makan pada lansia, maka sebaiknya sumber informasi yang didapatkan yang pertama, jenis penelitian yang memiliki pertanyaan penelitian yang sama. Yang kedua, jenis penelitian yang memiliki pertanyaan yang berhubungan, misalnya pola makan pada lansia, faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi, diet pada hipertensi, pola makan lansia secara umum, dan informasi yang berkaitan dengan konsep hipertensi, diet, dan lansia. Juga informasi yang berhubungan dengan karakteristik lansia yang hipertensi. Berikutnya, pada tahap persiapan, kita juga harus menciptakan kata kunci. Kata kunci kita dapatkan dari variabel penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga, memanfaatkan perpustakaan untuk mencari berbagai informasi literatur, meskipun beberapa informasi sudah kita peroleh dari internet. Keuntungan menggunakan perpustakaan salah satunya bisa memanfaatkan bantuan petugas perpustakaan untuk menelusuri informasi yang kita butuhkan untuk penelitian. Selanjutnya, setelah tahap persiapan, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap pencarian dan pencatatan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di tahap pencarian dan pencatatan. Yang pertama, peneliti harus menyusun daftar sumber informasi yang telah teridentifikasi. Setelah kita mencari berbagai sumber kajian pustaka, baik itu dari sumber primer, sekunder, maupun preliminar, kita harus menyusun kembali daftar sumber informasi yang telah kita dapatkan. Yang kedua, menelusuri kepustakaan terhadap sumber-sumber tersebut. Yang ketiga, mencari referensi secara sistematis. Artinya, setiap catatan sumber informasi yang kita dapatkan harus dilengkapi dengan data-data seperti siapa nama penulisnya, tanggal berapa publikasinya, judul artikel ataupun buku ataupun laporan, nama jurnal yang menerbitkan, volume dan nomor jurnal, lokasi penerbitan jika sumbernya dari buku, nomor halaman tempat sumber informasi ditemukan, dan keterangan tambahan dari peneliti. Artinya, semua informasi ini harus kita dapatkan ketika kita mencari sebuah sumber kajian pustaka. Untuk setiap artikel, ada beberapa hal yang perlu kita catat. Ketika kita mencari kajian pustaka atau telaah pustaka melalui
artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal, baik itu jurnal yang ada di dalam negeri maupun jurnal internasional, ataupun jurnal di dalam negeri yang terakreditasi ataupun tidak, ada beberapa hal yang harus kita catat ketika kita mencari jurnal. Yang pertama, kita harus mencatat permasalahan penelitian. Apa yang menjadi permasalahan penelitian dalam artikel yang kita temukan? Yang kedua, apa hipotesis dalam penelitian tersebut jika ada? Karena beberapa penelitian beberapa artikel yang terbit dalam jurnal tidak menuliskan hipotesisnya secara rinci. Jika ada, peneliti harus mencatat itu. Yang berikutnya, teori dan asumsi yang dipakai. Ketika kita mencari sebuah sumber pustaka, kita harus fokus kepada teori ataupun asumsi yang digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut. Kemudian kita catat metode penelitian yang digunakan apa? Instrumen penelitian yang digunakan apa? Bagaimana si peneliti melakukan analisa data, serta apa hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut, dan evaluasi bagi penelitian pada berbagai aspek penelitian. Yang berikutnya, menentukan cara lain dalam mencari sumber informasi. Ketika kita tidak menemukan topik yang relevan dari sumber primer dalam penelitian kita bisa menggunakan sumber sekunder ataupun preliminar sebagai cara lain untuk mencari sumber informasi ataupun kajian pustaka dalam penelitian. Kemudian kita membuat scoring dari telaah pustaka. Kita buat mana yang memberikan kontribusi paling banyak dalam hasil penelitian kita. Nah, kita mungkin bisa mengurutkan dari skor tertinggi sampai skor terendah. Dan skor terendah kemungkinan kita tidak gunakan atau kita buang dari daftar pustaka yang kita miliki. Setelah itu kita kelompokkan semua pustaka yang sudah dibaca ke dalam kata kunci yang sesuai. Kemudian kita menganalisa dan meringkas pengelompokan telaah pustaka yang sudah kita dapatkan. Jadi setelah kita mencari sumber kajian pustaka, kemudian kita menelaah mulai dari data-data penting ya dalam sumber ilmiah tersebut seperti nama penulis, tahun terbitnya, yang jurnal yang mempublikasikan, tempat penerbitan, atau informasi tambahan lain. Kita masuk kepada bagaimana kita melakukan pencatatan ya, mulai dari hipotesis, variabel, teori yang digunakan, analisa data, instrumen penelitian, hasil dan kesimpulan. Kemudian kita mencari sumber lain ya, selain sumber yang sudah kita dapatkan seperti sumber sekunder maupun preliminar. Nah, setelah itu kita membuat scoring ya, scoring dari data tertinggi sampai terendah, sampai kita melakukan analisa ataupun meringkas. Kita masuk ke tahap yang berikutnya dalam penyusunan kajian pustaka, yaitu tahap penulisan atau penyusunan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan tahap penulisan atau penyusunan. Yang pertama, ketika kita mulai melakukan penulisan tinjauan pustaka, kita harus menulis kajian atau tinjauan pustaka menjadi satu kesatuan dalam sebuah konten dengan gaya bahasa dan kalimat yang baik. Yang kedua, ketika kita melakukan kutipan, kita harus melakukan parafrase atau sintesis, yaitu bagaimana kita meringkas dan mengintisarikan sumber-sumber yang kita baca. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencegah adanya plagiarisme dari penulisan lain. Artinya, ketika kita tidak melakukan parafrase, kutipan yang benar, dan sintesis dari sumber atau literatur sebelumnya, kita akan mendapatkan sanksi plagiat. Artinya kita mencontek secara utuh
penulisan penelitian sebelumnya dalam penelitian kita. Sehingga sangat penting bagi seorang peneliti untuk terus melakukan ringkasan dan intisari terhadap kajian pustaka yang dicari sebelumnya. Berikutnya selalu mencantumkan rujukan asal tulisan. Artinya, penulisan kutipan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, seperti kita pada umumnya karya tulis ilmiah yang kita gunakan, biasanya kutipan ataupun penulisan daftar pustaka atau daftar kutipan, biasanya kita menggunakan standar APA. Yang berikutnya, kita harus memperhatikan gaya bahasa penulisan agar tidak membosankan dan mudah dimengerti, dan menggunakan gaya bahasa sendiri dengan tidak melupakan penggunaan-penggunaan dari kutipan atau menuliskan sumber aslinya. Berikutnya tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini di mana peneliti harus memperhatikan kembali pengorganisasian kajian pustaka yang telah dibuat. Apakah sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar? Apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang tepat? Apakah sudah terorganisasi dengan baik? Kemudian pada tahap ini, peneliti harus memeriksa kembali apakah ada kesalahan dalam ejaan-ejaan ataupun dalam kalimat-kalimat yang digunakan dalam kajian pustaka. Ada beberapa penelusuran kepustakaan melalui media elektronik yang dapat diakses oleh teman-teman. Yang pertama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI. Ini pendaftaran anggotanya dapat dilakukan secara online dengan syarat memiliki identitas berupa kartu tanda penduduk. Alamat websitenya dapat dikunjungi http://research.pnri.go.id. Yang kedua, Directory Open Access Journal atau DOAJ. Pada DOAJ ini kita dapat mengakses jurnal yang berkualitas secara gratis. Alamat websitenya http://doaj.org. Yang ketiga ada Indonesian Scientific Journal Database (ISJD) yang dapat diakses seluruh jurnal yang terbit di Indonesia. Nah, ini dikelola langsung oleh lembaga penelitian LIPI. Alamat websitenya http://journal.pdii.lipi.go.id. Yang keempat, Indonesian Publication Index. Ini merupakan portal yang mengintegrasikan jurnal secara gratis yang dapat diakses melalui http://portalgaruda.org. Selanjutnya kita masuk ke kerangka teori. Dalam pustaka metodologi penelitian, kita sering mendengar istilah kerangka teori dan kerangka konsep. Ini dua istilah yang termasuk kontroversi dalam penelitian. Karena ada ahli yang menganggap bahwa kerangka teori sama dengan kerangka konsep. Ada ahli yang mengatakan kerangka teori tidak sama dengan kerangka konsep. Nah, biasanya kerangka teori ini berada di bab 2 dalam sebuah skripsi ataupun karya ilmiah. Kerangka teori biasanya disusun berdasarkan konsep dan teori yang terdapat di dalam tinjauan pustaka. Kerangka teori suatu proposal penelitian akan sangat membantu peneliti dan orang lain untuk lebih memperjelas sasaran dan tujuan penelitian yang dilakukan. Kerangka teori pada dasarnya berupa garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, literatur yang digunakan oleh peneliti. Kerangka teori merupakan ringkasan dalam bentuk skematis dari hubungan antar variabel, baik itu variabel bebas, variabel terikat, ataupun variabel luar.
Sedangkan kerangka konsep merupakan skema yang menggambarkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat saja. Ada beberapa manfaat kerangka teori. Yang pertama, dengan kerangka teori, kita dapat mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh. Yang kedua, kerangka teori membantu peneliti dalam menyusun kerangka konseptual. Yang ketiga, kerangka teori membantu penyusunan hipotesis penelitian. Yang keempat, kerangka teori membantu menyusun hasil penelitian. Dan yang kelima, memberikan arah untuk menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian, serta membantu merumuskan definisi operasional. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam melakukan penyusunan kerangka teori. Yang pertama, melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka dengan mencari sumber-sumber atau literatur sebelumnya. Yang kedua, melakukan sintesa atau modifikasi antara teori yang satu dengan teori yang lain. Yang ketiga, menyusun kerangka teori dengan pemikiran secara logis, runtut, dan rasional. Berikut contoh kerangka teori. Kita bisa lihat bagaimana biasanya kerangka teori itu dibuat dalam bentuk diagram atau skema. Biasanya kerangka teori itu menunjukkan jenis serta hubungan antar variabel yang akan diteliti. Berikut salah satu penelitian Edayana pada tahun 2008 dengan kerangka teori yang sangat baik. Kita bisa lihat bagaimana peneliti menggabungkan beberapa teori menjadi satu kerangka teori yang baik. Terlihat bagaimana hubungan antar variabel disertai dengan variabel-variabel lain atau yang sering kita sebut dengan variabel-variabel luar yang mungkin mempengaruhi hubungan dua variabel. Nah, apa perbedaannya dengan kerangka konsep? Mari kita lihat kerangka konsep pada slide ini. Kerangka teori seperti yang tadi saya jelaskan lebih berisi kepada rangkuman seluruh variabel penelitian, baik itu variabel yang diukur maupun yang tidak diukur oleh peneliti. Sedangkan kerangka konsep khusus rangkuman pada variabel yang akan diukur oleh peneliti. Seperti kerangka konsep berikut ini, hanya berisi variabel yang berhubungan saja yang akan diteliti ataupun yang akan diukur oleh peneliti. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membuat kerangka teori. Yang pertama, kerangka teori yang dibuat menyerupai alur atau kerangka patofisiologi, seperti perjalanan penyakit. Yang kedua, menjelaskan suatu proses melakukan penelitian, proses membuat penelitian mulai dari menentukan topik penelitian sampai membuat hasil penelitian. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan kerangka teori. Yang ketiga, tidak mencirikan variabel atau mempunyai nilai bervariasi dan dapat diukur. Yang keempat, tidak menggambarkan hubungan antar variabel. Ingat, kerangka teori harus menggambarkan hubungan variabel yang akan diteliti. Yang berikutnya menyerupai alur atau kerangka penelitian. Dan yang berikutnya menunjukkan populasi, sampel ataupun subjek penelitian. Ini merupakan hal-hal yang tidak boleh ada dalam kerangka teori sebuah penelitian. Berikutnya, kita akan masuk tentang hipotesis.
Mungkin teman-teman sudah sering mendengar hipotesis penelitian. Ya, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena hipotesis ini masih berdasarkan teori yang relevan. Artinya, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis harus diuji kebenarannya melalui bukti empirik atau data. Jika nantinya data yang terkumpul memperlihatkan bahwa hipotesis itu benar, maka hipotesis akan berubah kedudukannya menjadi tesa atau kesimpulan pendapat yang diperoleh dari pengamatan secara empiris melalui proses dan kerja metodologi tertentu. Alasan kenapa hipotesis harus dibuat, yang pertama, hipotesis yang dirumuskan peneliti dapat dijadikan sebagai bukti kuat melakukan penelitian. Yang kedua, hipotesis merupakan paduan antara peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan analisa data. Ada beberapa syarat hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Artinya, hipotesis harus merupakan pernyataan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Ini berarti bahwa hipotesis mengandung dua atau lebih variabel-variabel yang dapat diukur ataupun secara potensial dapat diukur. Hipotesis menspesifikkan bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan. Hipotesis yang tidak mempunyai ciri ini sama sekali bukan hipotesis dalam pengertian metode ilmiah. Yang berikutnya, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Artinya, hipotesis harus cocok dengan fakta. Artinya, hipotesis harus terang. Antara konsep dan variabel harus jelas. Hipotesis harus mudah dimengerti dan tidak mengandung hal-hal yang metafisik. Artinya, harus sesuai dengan fakta. Bukan berarti hipotesis baru diterima jika hubungan dinyatakan harus cocok dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Artinya, hipotesis yang kita buat harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Jika tidak, maka hipotesis bukanlah lagi terkaan, tetapi merupakan suatu pertanyaan yang tidak berfungsi sama sekali. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji artinya dengan nalar dan kekuatan dapat memberikan alasan dengan menggunakan alat-alat statistika. Alasan yang diberikan biasanya bersifat deduktif. Sehubungan dengan ini, maka supaya dapat diuji, hipotesis harus bersifat spesifik. Pernyataan hubungan antar variabel yang terlalu umum biasanya akan memperoleh banyak kesulitan dalam pengujian nantinya. Yang berikutnya, hipotesis harus sederhana. Artinya, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Semakin spesifik atau khas sebuah hipotesis dirumuskan, semakin kecil pula kemungkinan terdapat salah pengertian dan semakin kecil pula kemungkinan memasukkan hal-hal yang tidak relevan dalam hipotesis. Yang berikutnya,
Hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Artinya, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Hipotesis harus dirumuskan sesuai dengan kemampuan teknologi serta keterampilan menguji dari sisi peneliti. Seperti yang kita ketahui, hipotesis dalam penelitian ada dua secara umum, yaitu yang pertama, hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol atau H0 merupakan hipotesis yang ingin menguji tidak adanya hubungan antar variabel, yaitu antara variabel independen atau yang sering kita sebut dengan X dan variabel dependen atau yang sering kita buat Y. Contoh pernyataan hipotesis nol adalah tidak ada hubungan antara depresi dengan kualitas hidup seseorang. Sekali lagi, contoh hipotesis nol, tidak ada hubungan antara depresi dengan kualitas hidup seseorang. Jika bukti empiris menunjukkan ketidakbenaran adanya hubungan antara variabel depresi dengan variabel kualitas hidup, maka hipotesis nol diterima. Tetapi jika sebaliknya, maka hipotesis nol ditolak. Jenis hipotesis yang kedua yaitu hipotesis kerja atau H1. Hipotesis kerja atau H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Karena itu, jenis hipotesis ini menguji kebenaran adanya hubungan antar variabel. Contohnya, ada hubungan antara depresi dengan kualitas hidup seseorang. Contohnya, ada hubungan antara depresi dengan kualitas hidup seseorang. Jika pada tahapan pembuktian melalui uji data empirik, pernyataan hipotesis didukung oleh data, maka hipotesis kerja diterima. Tetapi jika sebaliknya, maka hipotesis kerja ditolak. Baiklah, demikian materi kita hari ini tentang kajian pustaka, kerangka teori, dan hipotesis. Silakan teman-teman mengerjakan jurnal refleksi untuk materi hari ini. Jurnal refleksi dikerjakan melalui 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, sebutkan topik atau materi pembelajaran hari ini. Yang kedua, berikan deskripsi singkat tentang topik atau materi hari ini. Yang ketiga, apa hal baru yang Anda pelajari dari topik atau materi pada hari ini? Dan yang keempat, apa topik ataupun materi yang belum Anda kuasai dari pembelajaran hari ini? Dan yang kelima, apa yang akan Anda lakukan untuk menguasai materi yang belum dikuasai? Dan bagaimana Anda mengukur penguasaan materi Anda? Silakan kerjakan jurnal refleksi dengan 5 pertanyaan di atas dalam bentuk Word. Silakan menggunakan sumber-sumber lain untuk mendukung jurnal refleksi yang akan Anda kerjakan dan dikumpulkan maksimal hari Rabu 17 November 2021 pukul 23.59 melalui Classroom. Silakan menggunakan sumber-sumber berikut untuk menjadi bahan bacaan teman-teman. Sekian dari saya, sampai bertemu di topik berikutnya. Terima kasih.